wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat serta hidayahnya telah memberikan kesempatan kepada warga urbana pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Karena siang-siang ini adalah waktunya paling enak untuk tidur. Tapi rela panas-panasan di aula Family Club lantai 2 Family Urbana Place. Oke, insya Allah pada siang yang mulia ini, di tempat yang mulia pula, di hadapan orang-orang yang mulia dan disampaikan pula insya Allah kita semua di sini mulia. Kenapa kita di sini? Temanya adalah meluruskan akidah dengan memahami sejarah peradaban. Memang akidah kita ada yang salah di sini? Apa sejarah kita ada yang salah di sini? Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan dijelaskan oleh Ustaz Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qawlaikum ya Allah wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bunayya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ala innahum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, tadi barusan saya membaca apa? Umat kami segala macam itu 6 rukun. Jadi biar ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, biar enggak usah amin, bukan doa, tenang aja. Biar ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus mengucapkan 6 dulu gitu loh. Jadi dalam setiap pengajian ini mesti ada 6. 6 itu pertama mengucapkan hamdalah. Tadi saya bilang alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi nasta'in gitu ya. Terus yang kedua harus mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi saya bilang kedua la ilaha illallah al-malikul mubin tambah-tambah sedikit gitu. Lalu yang ketiga membaca salawat atas Nabi. Makanya saya baca tidak Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang keempat kata Rasulullah untuk niatnya iman dan menambahkan takwa. Ini harus disebut nih. Harus ada lafaznya, meningkatkan iman dan takwa itu disebut. Ya rukun yang keempat itu ujizu ala takwa, menyeru kepada ketakwaan. Yang kelima harus membaca Al-Qur'an. Jadi makanya saya bilang tadi qala Allah taala gitu. Dan yang keenam mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Nah, tadi saya doain tuh, Allahumma ighfir lil mu'minin. Nah, jadi 6 rukun ini sudah selesai, sempurna. Baik, kalau begitu billahi taufiq wal hidayah. Sudah selesai doanya. 6-6-nya itu sudah kelar. Nah, adapun kelebihan dari itu barulah kita sunnah, baru kita ngobrol-ngobrol, baru kita bincang-bincang. Baik. Yang saya mau bawakan sebagaimana amanah yang ada di layar itu, yang digambar itu, masya Allah. Kenapa kalau foto keren banget ya gua ya? Pakai tiga anak dulu ya Ustaz. Aslinya nggak asli dah. Ini namanya fotogenik ya, difoto keren, ya difoto keren, nggak difoto geli, ya. Fotogenik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku sekalian, kita hari ini bicara soal meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Ada apa kalimat ini? Begini ceritanya. Zaman itu, zaman SD gitu ya. Saya SD tahun 77, 76, 77 udah SD tuh. 78 ya. Nah, pada waktu SD itu almarhum ayah saya membelikan sebuah buku baru yang sangat terkenal, tapi terkenalnya di luar negeri, di dunia. Buku itu berjudul Hayat Muhammad. Hayat Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad. Yang ngarang buku itu Haikal. Dan ayah saya senang dengan buku itu sejak tahun 60-an ketika belum ada bahasa Indonesianya. Buku ini luar biasa kata ayah saya. Maka ketika saya lahir, ya, usia saya saat ini 62.
Ini teman saya, kenalkan. Saya udah lama berkenalan dengan dia. Sejak 2 jam lalu. Ayah saya membelikan buku itu dan kemudian buku itu saya lalap habis sebentar saya baca. Buku itu segini, ada 1000 halaman lebih dan saya menghafalnya. Dari situlah saya mulai kritis sekali dan guru-guru pun di sekolah pun akhirnya bertanya sama saya kalau soal sejarah. Kalau ada sejarah dia pasti tanya, betul nggak nih Haikal? Betul bu, betul nggak Haikal? Salah bu, nggak begitu. Begitu. Bahkan di kalangan ulama, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, guru saya yang mulia Kiai Haji Thoyib Izi pernah berikrar demikian juga, gitu ya. Siapa-siapa di antara para ustadz yang pengen bertanya dengan sejarah, tanyalah Ustaz Haikal. Alhamdulillah. Jadi akhirnya saya banyak mempelajari hal ini. Ya, ini cuma sekedar kenalan siapa saya gitu ya. Tapi kagak ada hubungannya pendidikan sama ini. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, antum adalah pasangan-pasangan muda, rata-rata masih muda. Ya. Nah, hasilnya kayak begini. Ya, jangan pernah maksain ya. Anak kasih kebebasan ya. Apapun yang dia mau kasih, karena itu kesukaannya dia jadi pintar insya Allah. Selama bukan macam-macam. Dia mau teknik kasih, dia mau kedokteran iya. Jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu jadi mak jadi bapak. Ini gue enggak, jangan. Beda antara zaman dia sama zaman kita beda. Ya, apa yang dia suka kasih. Nilainya jelek kagak apa-apa. Nilainya merah enggak apa-apa. Zaman sekarang kagak perlu juara. Beneran? Ya, zaman sekarang enggak perlu juara. Buktinya teman-teman kita yang juara tetap melarang. Ada kan juara 1 temen gue tuh, juara 1 SD, SMP, SMA gitu. Sekarang apa yang enggak ada apa-apain gitu. Jadi enggak ada urusan sama juara. Ya, yang perlu adalah dia cerdas. Cerdas apa? Cerdas bergaul. Dia menjadi populer di sekolah itu perlu. Dia menjadi kembang di sekolah perlu. Ada apa-apa dia, itu perlu, itu maju. Ustadznya mau berangkat dijemput sama dia, perlu, maju. Walaupun terlambat. Itu perlu. Jadi populer nggak apa-apa, juara nggak perlu. Kalau bisa populer dan juara itu lebih hebat lagi. Kalau seandainya bisa populer dan juara, itu baru anak yang luar biasa. Itu baru anak yang top. Tapi kalau seandainya dia gagal juara, nggak masalah. Yang penting dia tampil. Dia cerdas emosi, dia cerdas spiritual, dia cerdas semuanya. Itu yang perlu. Ya, dan cerdas. Bukan juara, cerdas. Ya. Nah, saya digitukan sama ayah saya sehingga saya bebas. Saya sukanya teknik. Dikasih buku sejarah, suruh baca doang, nggak apa-apa. Ya. Jadi alhamdulillah S1 saya itu teknik informatika sebenarnya, S2 saya teknik manufaktur industri, S3 saya matematika filsafat. Kagak ada hubungannya sama sejarah. Apalagi nggak ada hubungannya sama ustadz gitu ya. Maka itu saya bilang kalau mau mengundang, undanglah ustadz yang asli. Jangan ustadz yang palsu kayak begini. Nah, biarin ya, kadang-kadang palsu KW juga bagus ya. Saya KW 2. Meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban ini adalah sesuatu yang sangat amat penting. Kenapa ada hubungannya sejarah dengan tauhid? Jelas sekali. Ente masuk pesantren dulu coba. Siapa di tempat ini yang alumni lulusan pesantren siapa? Enggak. Pesantren mana ibu? Hah? Pesantren mana? Oh iya. Daerah mana pesantren bercanda? Kirain bercanda nama pesantren bercanda. Pasti yang namanya akidah akhlak jadi satu, yang namanya tarikh tauhid jadi satu. Ya. Karena apa? Karena nggak boleh lepas. Orang yang sejarahnya lurus, insya Allah tauhidnya lurus. Orang yang melenceng, dia nggak paham sejarah. Itu aja, sederhana kok. Ya sederhana, nggak repot-repot. Orang yang paham, oh ini, insya Allah tauhidnya lempang, nggak bakal dia bisa melenceng. Kenapa? Karena agama yang kita pegang, yang kita anut, kalau seandainya pemahaman kita kurang pas di sejarah, maka kita akan bingung.
Kenapa bingung? Karena gini, kalau ada soal, Allah dulu turunkan Taurat untuk siapa sih? Untuk siapa? Musa. Agamanya apa? Coba. Gini deh, Injil itu buat siapa? Bisa. Dari mana kita bisa tahu? Kok sekarang kok dia pegang Injil? Kok kalau ente berangkat ke Israel, kok mereka pegang Taurat? Aneh 11 kali ke Israel. 11 kali ke Israel, 42 kitab sejarah jadinya slide ini. Mau di copy boleh silakan. Copy di sini ya. Pakai gula. Pakai susu. Ya, aneh saya di desktop ya. Kok begitu? Ya memang ilmu mesti disebarin, ilmu diumpetin. Ya, ilmu disebarin. Ilmu diumpetin, pelit. Ilmu milik Allah. Oh, ini kan ada hak intelektual. Bilang aja lu bego, cuma tahu segitu. Iya beneran. Beneran, nggak usah. Saya bikin buku di belakang, di depan buku ada tulisan kan peraturan barang siapa yang mengkopi, menggandakan bla 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 akan mendapatkan tuntut dengan kurungan sekian tahun dan denda 5 miliar gitu kan. Saya tambahin lagi di bawahnya, dan barang siapa yang mengkopi buku ini akan mendapatkan pahala dari Allah karena menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Nah, karena saya nggak bakal nuntut gitu ya. Ini emang ada agama Hanif? Emang ada agama Tauhid? Saya baru dengar. Emang ada agama Samawi? Nggak ada Pak. Kagak ada agama Tauhid, agama Samawi, agama Hanif, agama Ibrahim. Kagak ada. Kagak ada, sama sekali kagak ada. Inilah doktrin yang telah terjadi bertahun-tahun dan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak punya tauhid. Waduh, bahaya. Kalau anak-anak berkata Musa itu Yahudi, bahaya, rusak tauhidnya. Dan itu terjadi. Coba ada multiple choice A, B, C, D. Nabi Musa diutus untuk orang beragama A, Yahudi, B, Nasrani, C, Islam, D, ateis. Coba jawab Islam. Dicoret sama gurunya pasti. Betul? Betul? Ini kan merusak tauhid. Makanya Anda bilang memahami sejarah untuk meluruskan tauhid supaya tauhid kita lurus gitu loh. Coba aja deh, ada multiple choice A, B, C, D. Ya, Nabi Isa mendapat Injil untuk disebarkan kepada kaumnya, yaitu umat beragama A, Islam, B, Nasrani atau Kristen, C, Yahudi, D, ateis. Coba jawab Islam. Coba jawab Injil, kitabnya orang Islam. Coba jawab di sekolah. Salah? Ya pasti salah. Injil itu kitabnya orang Kristen. Taurat kitabnya umat yang orang Yahudi. Orang Islam apa? Quran. Ini bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, bahasa yang tidak ketara. Apa itu? Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Waduh Pak, ini super bahaya. Mulai nih, maksudnya apa nih gitu ya? Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, bahaya gak? Bahaya. Kalau kita meyakini hal itu, nanti kalau bertemu dengan Nabi Ibrahim, bilang apa lo? Kalau Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, apa agama Ibrahim? Coba ya. Apa agama Musa? Katanya Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Coba. Ini halus tapi bahaya sekali, merusak dan merongrong akidah kita. Padahal kalau kita buka satu ayat saja dalam Al-Quran, udah gugur tuh. Al-Baqarah 140, itu Allah marah banget. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat kanu hudan nasara? Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat dan anak cucunya itu adalah Yahudi dan Nasrani? Lihat aja kalimatnya, itu kan keras banget. Qul, katakan,
Antum a'lamu billah. Lu yang lebih tahu Allah sih itu. Itu kan keras. Lu yang lebih tahu Allah. Lihat ya, Al-Baqarah 133, lihat ya. Al-Baqarah 133. Baca salah satu artinya silakan. Salah seorang baca artinya silakan. 133. Ustaz, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami tidak akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ayat yang sama. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah kepadanya. Kurangnya masih Departemen Agama ya? Masih depan. Selain depan dong. Selain depan. Hal yang sama surat Al-Had 78. Coba lihat Al-Had 78. Coba beda nggak kalimatnya dengan Al-Had 78? Al-Had itu 22. Ini sebenarnya trik saya menyuruh baca biar bisa makan. 78. Bisa aja kau baca sendiri, cuman kan biar asik gitu. Berjuanglah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang Muslim sejak dahulu. Ya. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Ya. Cukup. Bentar, ngulang dulu. Ayat 133 tadi, Al-Baqarah tadi, sebenarnya artinya nggak begitu. Artinya nggak begitu, belum direvisi. Hari ini Departemen Agama sedang dibombardir dan saya salah satu termasuk yang paling teriak di mana-mana. Jangan baca Quran terjemahan Jepang, saya bilang itu. Di mana-mana saya teriak. Walaupun disusun oleh orang-orang top yang luar biasa, alim ulama, biarin. Kok anak kecil Haikal yang baru kemarin bukan ulama? Benar, saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tapi saya tahu bedanya bahasa Arab gitu loh. Saya tahu bahasa Arab. Oh, mereka juga tahu, mereka ahli, tapi saya nggak bisa terima kalau dibilang Islam itu berserah diri. Kagak bisa terima. Dan kami berserah diri, nggak bisa. Al-Baqarah 132 bilang apa coba? Satu 32 Al-Baqarah. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jangan mati selain dalam keadaan muslim. Itu sebelumnya jangan mati selain dalam keadaan berserah diri. Nggak bisa diartikan berserah diri. Masih ada lagi buat ngetesnya lagi. Yunus 84. Sekali lagi terakhir. Karena gue lagi mau cobain lagi satu kue. Yunus surat 10. Ada lempar ayam lagi, masya Allah. Ayat 84. Dan Musa berkata, dengarkan. wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang kafir. Nah,
Ente? Berserah diri. Nah, Berserah diri. ente? Tapi ada muslimnya. Ya, buktikan ya. Baik. Itu yang saya kagak terima, gitu. Ya. Sudah banyak kok, udah revisinya. Baik, sahabat-sahabat, udah. Kenapa? Iya, di Arab sendiri kan mesti ayatnya. Iya. Ayatnya sendiri aja lihat, makanya saya bilang udah deh, baca ayatnya aja deh, begitu, ya. Tapi yang lain betul, cuma ada beberapa saja, ya. Yang lain betul semua. Jangan berarti, wah ini nggak ayat ini, wah enggak juga sih, jangan begitu. Ya. Lebay namanya kita kalau begitu. Apakah jadi Yakub alaihissalam Allah mengatakan Yakub juga karena ini diklaim oleh Israel Yakub itu Yahudi. Yakub juga diklaim oleh Nasrani Yakub adalah Nasrani. Karena itu Allah mengatakan lu bang lihat waktu Yakub mau meninggal. Begitu kan ayat tadi kan yang kita baca kan. Kamu hadir waktu Yakub mau meninggal, kamu hadir. Karena Yakub ini tarik sana tarik sini, tarik sana tarik sini. Kenapa bukan Ibrahim? Karena Ibrahim sentralnya. Yakub yang menjadi awal mulanya. Ya. Ibrahim, Ismail melahirkan Islam, Islam melahirkan Syiah dan Sunni. Ishak melahirkan Yahudi, lalu keluar ke Kristen, lalu Katolik Roma, Ortodoks, lalu Protestan. Inilah disebut agama-agama Samawi Ibrahimi, agama melahirkan di dunia. Bohong. Ya, ini bohong, ini propaganda jahat, ini propaganda biadab. Ya. Sehingga dikatakan inilah Abrahamic religions. Torah established Jewish religion, Old Testament writers, birth of Jesus, dan preaching of Muhammad. Start Islamic faith. Yakub sebagai sentral, karena Yakub diakui sana sini, makanya Allah bilang, emang kamu tahu Yakub mau meninggal bilang apa? Yakub berkata, jangan kalian mati wahai anakku, melainkan dalam keadaan Islam. Kalau begini kan kita makin jelas. Iya ya, kalau begitu memang semuanya Islam. Iya, memang semuanya Islam. Nggak ada keraguan sedikit pun. Demi Allah, nggak ada keraguan sedikit pun. Ibrahim bukan beragama tauhid. Tauhid bukan nama agama. Ibrahim juga bukan beragama Hanif. Hanif juga bukan nama agama. Ibrahim itu beragama Islam. Jangan ragu-ragu. Ya, Ibrahim itu seorang Muslim. Tadi surat 2278 bilang, Pak, maju Pak, maju Pak, silakan maju. Masih luas ini. Satu baris lagi. Ibrahim seorang yang beragama Islam. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Udah gak ada keraguan. Hanif itu sifatnya Islam, Haniful. Tauhid itu sifatnya Islam, yaitu mengesahkan Tuhan. Tapi namanya Islam. Islam itu isim, Islam. Orangnya Muslim. Orang Islam rame-rame, Muslimin. Ya, perintahnya Aslam, Islamlah, gitu. Orangnya orang Islam, orang Muslim, maaf. Ya. Agamanya namanya Islam. Jangan ragu-ragu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ini, dan Ibrahim memang menjadi tokoh sentral. Kalau kita mau tarik garis, pengen tahu kenapa bisa ada pecah agama, ya kita telusuri aja. Dan saya menelusurinya ini loh. Alhamdulillah sampai dapat izin oleh Allah berangkat ke Israel dan berjumpa dengan seorang yang luar biasa, Profesor Moses Sharon, yang sekarang menjadi dosen saya di Hebrew University. Ya, apa Pak Profesor bilang? Profesor bilang begini, kita buka filmnya sebentar ya. Jangan sampai salah buka film aja, gue ngeri ini. Iya, bahaya kalau buka sama.
Oke? Semua tokoh besar dalam sejarah adalah Islam. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon, or a king called David, or a prophet called Moses, or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true or in fact. They don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the beliau telepon saya langsung, ya, ini bukan cuma sekedar download-downloadan dari internet. Saya akan berjumpa dengan beliau, saya berguru kepada beliau. Beliau seorang beragama Yahudi. Dan beliau tidak menganggap Yahudi sebagai agama. Beliau menganggap Yahudi adalah sebuah kebudayaan. Tidak ada agama, cuma Islam, dia bilang. Keren nggak sih orang ini? Keren, keren banget. Tidak ada agama. Sejak dunia diciptakan sampai sekarang cuma satu, dia bilang. Ini kan keren, ini kan bahasa dahsyat banget. Sejak dunia diciptakan cuma satu agama, Islam. Keren. Dia seorang Jewish. Ya, kalau saya baca kan Sharonnya dia orang Yahudi. Jelas, dia orang Yahudi, dia Jewish. Cuma dia menganggap Jewish itu bukan agama, cuma Islam yang agama. Tapi dia tidak mengamalkan ajaran Islam. Tapi dia Pak hafal Quran, hafal Injil, hafal Taurat, hafal kutubus sita, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi apa. Umurnya 82 tahun. Dia Muslim, tapi dia belum sholat. Bagaimana dia mungkin nanti akhir hayatnya barangkali. Dia kan keluarga Perdana Menteri Israel, Pak Ariel Sharon. Dia keluarganya. Dia kayak kita beragama bersyahadat Nabi Muhammad tapi kejawen. Ya, gambar ya, menjawab ya. Ada orang bersyahadat 2 kali bersyahadat tapi kejawen. Ya, silakan di belakang nanti nggak muat. Pak, ini dua baris, dua saf. Sini loh Mas. Bapak sini. Geser. Palu-palu aja kalau Nah, gitu tuh. Temenin. Iya, Pak, coba dia bawa. Ayo, temenin. Supaya cukup. Mas Wan. Supaya cukup. Ayo. Oh, pindah. Supaya cukup. Ayo pindah. Mas Wan. Baik. Oke. Oke, lanjut. Lantas kalau sejak dunia diciptakan sampai sekarang Allah cuma turunkan satu agama Islam, lah itu kenapa ada Yahudi gitu dong? Itu kenapa ada Nasrani gitu dong? Ya, itu kenapa ada Protestan? Itu kenapa ada Katolik? Itu kenapa ada Buddha? Itu kenapa ada Hindu? Kenapa ada Bahai? Kenapa ada Ahmadiyah? Kenapa ada Syiah? Itu yang ditanya, gitu kan? Nah, sekarang kita tarik siapa titik persoalannya? Dialah Ibrahim, tokoh yang sangat dihormati dan dikagumi oleh semua nabi, semua agama. Dia dalam Injil surat Kejadian, Injil surat Kejadian juz ke-17. Ini Islam semua. Ya, ada Kristen. Oh, ada. Iya, memang banyak di luar. Dalam Injil surat Kejadian juz yang ke-17, aku akan menjadikan kau Ibrahim bapak segala bangsa. Bunyinya sama dengan Al-Baqarah 124. Ini jaitu kalinasi imaman. Aku akan menjadikan kau Ibrahim linnasi bagi seluruh manusia imam, pemimpin. Maka Ibrahim dikenal sebagai tokoh. Islam menyebutnya Ibrahim Al-Khalil.
Kristen menyebutnya Abraham. Yahudi menyebutnya Afram. Orangnya sama jadi juga. Hindu Buddha menyebutnya, dulu Hindu Buddha jadi satu ya, terpecah ya. Hindu Buddha menyebutnya Brahman. Orangnya sama jadi juga. Ini soal perbedaan nama doang. Dan Hindu Buddha jadi satu dulu. Ya, Hindu Buddha. Jadi Islam menyebutnya Ibrahim, Kristen Abraham, Yahudi Afram, Buddha Hindu Buddha Brahman. Satu sumbernya dia sendirian. Dan buktinya istrinya sama semua. Ibrahim, kalau Islam mengatakan Ibrahim menikah dengan Sarah. Kristen Abraham dengan Sarah. Yahudi Afram dengan Sarai. Hindu Buddha Brahmana dengan Saras. Ya, Saras. Belakangan disebut Saraswati. Islam menyebutnya Siti Sarah. Kagak ada Sitinya padahal. Sarah doang, Sarah gitu. Cuman kita ya suka. Ya begitulah ya. Lebay begitu. Ya nggak ada Sitinya, Siti Aisyah, Siti Khadijah, nggak ada. Siti apa nggak ada Siti. Sayyidah, Siti itu Sayyidah. Nah, betul Ustaz, Masya Allah. Siti itu Sayyidah. Cuman karena orang Jawa dulu susah ngomong Sayyidah. Bapaknya mulai gitu ya. Nah, inilah sentral kita. Ibrahim lahir di desa Ur, Babilonia tahun 1978 sebelum Masehi. Dialah sentralnya. Nah, Ibrahim inilah yang kemudian beranak anak pinak dan kemudian menjadi meluas. Ya, Ibrahim lahir di desa Ur, Babilonia, berjumpa dengan raja siapa di sana? Namrud. Ibrahim berjumpa dengan Namrud, lalu kemudian singgah di Haran. Di Haran itu siapa? Haran itu nama orang ya. Nineva nama orang, Haran nama orang. Haran itu masih saudara sama Ibrahim, karena ayahnya Haran bin Azar. Ibrahim juga bin Azar sama. Ya. Lalu kemudian Haran punya anak namanya Lut. Maka Ibrahim bersama dengan Lut alaihissalam. Lut nabi, bukan rasul. Ibrahim yang rasul. Karena itu bersyahadatlah semuanya kepada Ibrahim. Lut juga berkata, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Itu syahadatnya Lut. Itu syahadat zaman Ibrahim. Ya, syahadat zaman Ibrahim, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Bukan Lut. Karena Lut hidup di masa Ibrahim. Begitu juga syahadat Ishak. Maka Ibrahim Rasulullah. Begitu juga syahadat Ismail, Ibrahim Rasulullah. Nanti pada zaman Musa syahadatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Beneran serius. Ini ayam. Beneran ya. Masa nggak percaya? 61 ayat 5. Kalau nggak percaya 61 ayat 5. Pokoknya setiap saya keluarin ayat. Pokoknya jangan banyak-banyak 61 ayat 5. Surat Sos. Ya, Nabi Musa itu Rasulullah. Ya, 61 ayat 5. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu perlu mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Ya, itu utusan Allah. Kalau baca bahasa Arabnya, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Betul? Aku Rasulullah ilaikum. Falamma zaghu wa zaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Betul? Ini batu sunahnya wa ta'lamun. Kenapa kamu menyakiti aku? Wa ta'lamun. Engkau tahu semua. Inni Rasulullah ilaikum. Jadi Musa itu Rasulullah. Dan syaratnya orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Itu syahadatnya Musa. Ya, itu syahadat Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua nabi itu Rasulullah, tidak semua nabi, hanya beberapa. Ya, buktinya Lut bukan, Lut orang nabi biasa, bukan Rasulullah.
Nah, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim turun ke bawah sampai ke Hebron. Ada Hebron? Ini Hebron. Di atas Gaza, Hebron, ya. Atasnya lagi Yerusalem. Ini loh, Hebron. Ini nama kampung sisa-sisa Nabi Nuh alaihissalam. Sisa-sisa Nabi Noah, ya, Noah, ya. Dalam Kristen dan Yahudi sama Noah. Nah, Sarah inilah yang kemudian cantik jelita, terkenal sekampung gitu ya, dan dia menikah dengan Ibrahim. Dan ketika perjalanan terus ke bawah, Beersheba, di dekat Beersheba belok ke kiri sedikit, itu adalah sebuah kampung yang aneh. Kenapa aneh? Karena belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya satu orang pun, karena mereka menyukai sejenis, Sodom dan Gomora. Di sanalah mereka berpisah. Nabi Lut diutus khusus oleh Allah untuk membereskan kaum itu. Ya, ternyata hancur berantakan, ya, dan punah peradaban. LGBT, ya, LGBT terlalu sopan bahasanya Pak. Saya sih nggak suka dengan bahasa itu. Homoseks juga terlalu sopan bahasanya. Saya bilang, hei kamu penggemar lobak tai, biarin. Kalau dibilang nggak sopan kasar, biarin, biar jijik sekalian, biar anak kita juga jijik sekalian. Itu kan tempat tai mah, biarin. Kurang ajar orang-orang kayak begini, ya. Kesian, yang kurang ajar itu yang propaganda, korbannya kesian. Gara-gara apa? Nanti kita bahas kapan-kapan. Ya, saya ketua gerakan anti LGBT seluruh Indonesia. Ya karena doktrin yang salah gitu loh, dia nggak dibikin jijik. Nih, saya tes ya, bapak-bapak ibu ya, sebut dalam waktu 1 detik ya, 1 detik ya, tes ya. Sebutkan makanan yang haram. Babi. Dari ujung ke ujung, babi. Ini kan salah doktrin. Beneran, ini salah doktrin. Ada yang lebih haram dari babi, yang lebih jijik dari babi. Hak orang. Walaupun risau, walaupun partai, walaupun lemper, hak orang itu lebih jijik dari babi. Betul? Betul? Itu mesti doktrinnya anak-anak. Jadi dia kagak berani korupsi. Kalau makan babi itu cuma jiwa yang rusak dan hubungan sama Allah karena melanggar perintah Allah. Yang rusak hak orang, yang makan doang. Tapi kalau korupsi yang rusak 260 juta masyarakat Indonesia rusak semua, miskin semua. Emang apa negara kita kayak minta ampun? Jadi kayak begini gara-gara segelintir manusia-manusia biadab yang nggak mau makan babi tapi mau makan hasil korupsi, rela bawa pulang ke rumah. Jijik, itu lebih jijik. Kalau kita makan babi dan kita bertobat pada Allah, mungkin Allah terima tobat kita. Dan Allah pasti menerima taubat kalau kita kapok dan tidak lagi-lagi. Tapi kalau kita korupsi, Allah tidak akan pernah ampun dosa korupsi sebelum minta maaf kepada orang yang dirugikan. Apalagi kalau negara, apalagi kalau pejabat negara, lu mesti minta maaf dengan 266 juta orang Indonesia. Ini jijik mestinya. Jangan sampai kecolek sedikit pun. Ini jijik mestinya. Sehingga apa? Agak berani mengambil uang rakyat. Kenapa? Minta maafnya bagaimana? Cuma diumumin doang, saya minta maaf. Mana sah? Jabat tangan, maafkan saya maafkan. Ayo, lu mesti keliling ke 260 juta masyarakat Indonesia. Itu sebabnya orang yang makan korupsi jangankan masuk surga, baunya saja Allah nggak terima. Emang orang korupsi nungging sembahyang haji 1000 kali diterima sama Allah? Emang diterima Allah? Tubuhnya aja najis, kan nggak bakal sampai kepada Allah semua ibadahnya karena tubuh di barang korupsi. Ini mesti jadi doktrin ke anak kita, jijik gitu loh. Ya Allah, ini bukan punya saya Pak. Jangan sampai tubuh saya dan begitu lempeng Indonesia ini insya Allah kalau begitu doktrinnya. Kalau cuma babi mah, bukan disuruh makan babi ini ya. Saya cuma bandingkan tingkat keharamannya. Begitu juga soal LGBT.
jangan dekati nak, gitu loh. Ih, sebel. Itu jijik nak. Itu akan mengubah kepribadianmu yang fitrah. Laki karena menyukai wanita, jadi gak suka dengan wanita. Karena kamu ke wanita-wanita, akhirnya kamu menyukai laki-laki. Ih, jijik nak, gitu. Kenapa gue nyap-nyap LGBT ya? Pancing gua. Memang kalau ngomong itu emosi mulu gitu ya. Emosinya kenapa? Karena gue lah, mereka itu kok kompak sekali. Kemarin Bapak Menristek menyebutkan bahwa lesbian dan homoseks jangan masuk kampus lah. Habis dibully dalam waktu 5 jam 84 LSM langsung serentak membuli Menristek sampai dia diam akhirnya. Bapak Ridwan Kamil kemarin ngomong homoseks lesbian jangan masuk Bandung. Habis dibully habis-habisan. Langsung serentak. Bayangin ada apa ini, gerakan apa ini? Ya, kok bisa begini masif gitu loh? Kok bisa begini masif sih gerakan itu? Kan bahaya ini, super bahaya. Gimana nggak bahaya? Nih ya, ente biar tahu nih. Ini enak ngomongnya asik nih, kayaknya nggak di masjid nggak umum ngomongnya di antara kita nih, anak nggak bisa ngomong belak-belakan.